Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ratman dari PT Indira Dwi Mitra. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini saya masih diberi kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani. Kepada pendengar YouTuber yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat konten tentang kombinasi water tube dan fire tube steam boiler. Dengan perkembangannya waktu, baik di dunia industri maupun di agrobisnis, kebutuhan energi panas atau steam boiler dari tahun ke tahun, dari masa ke masa tetap menjadi sumber panas yang utama, terutama untuk kelancaran proses industri. Pada kesempatan kali ini kami PT Indira Dwi Mitra menyajikan atau memberi solusi, yaitu untuk inovasi di dunia boiler, yaitu kami akan mendesain sesuai kebutuhan pelanggan, yaitu pabrikasi steam boiler dengan sistem kombinasi. Mengingat dari masa ke masa sektor energi di Indonesia untuk mengandalkan dari sumber bumi atau kekayaan alam yang ada di Indonesia semakin hari semakin menipis untuk energi solar maupun gas. Untuk itu PT Indira Dwi Mitra berusaha berinovasi atau riset untuk membuat steam boiler dengan bahan bakar sisa sampah atau sisa-sisa produksi. Dan di sini ini tampak samping kita akan mendesain boiler dengan sistem semi otomatis, yaitu ada beberapa komponen garis besarnya ini. Di sini ada lifter atau pocket lifter sebagai pompanya bahan bakar. Di sini ada hopper, di sini ada feeding screw atau pompeor. Di sini ada water tube furnace atau tempat pembakaran ya. Terus di sini ada F-Divine, terus ada steam drum, cooling mixer, ada cyclone dan water scraper, ada high vent, dan ada teropong atau gas buang atau tulang dengan jernih. Tampak dari samping. Nah, di sini yang pernah kita pasang yaitu di waskita kayak precast. Ini tampak dari depan, ini ada yang tadi saya sebutin, ID fan, ini ada feeding screw, ini ada hopper, ini ada lifter. Ini tampak dari atas, saya bilang tadi ada pocket lifter, ada hopper, ada feeding screw, ada furnace atau tungku basah water tube, ini ada fire tube, steam drum, dan ada economizer, ada cyclone water scraper, ada ID fan, ada teropong atau gas buang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat diagram
pemipaan diagram instrumen. Satu persatu saya perkenalkan dulu, saya ulangi lagi. Untuk sistem boiler combine, ini combine boiler ini dengan kapasitas 5 ton. Di sini ada beberapa instrumen ya yang mau saya perkenalkan. Pertama-tama kita kontrol panel menggunakan 3 pas. Kontrol panel ini akan memantau sistem semuanya. Terus kita ada juga nih yang tadi saya bilang ada lifter. Lifter ini dikontrol dengan kontrol panel, ada lambangnya CP. Terus ini ada motor untuk sebagian naikin materialnya bahan bakar. Ini ada hopper. Ini ada feeding screw untuk memasukkan bahan bakar serbu kayu atau cangkang sawit. Di sini ada ID fan. Di sini ada furnace atau chamber. Mestinya ada pipa heater ya untuk menggabungkan air antara sistem water juk dan air juk. Di sini ada body boiler, ada steam drum. Di sini ada level gate, atau terkenal dengan level glass. Terus di sini ada untuk level kontrol air. Biasanya kita menggunakan batu area sebelah sako atau AK. Ini ada main valve, ini ada safety valve pada bagi 2. Terus di sini ada sistem untuk feed water tank atau feed water. Terus ini komponennya seperti ini, ada kontrol valve. Ini di atas sini ada water delay tank atau diaraval tank. Ini ada kontrol panel juga yang mengarah ke sini. Nah, ini di sini ada kontrol panel juga. Nah, ini PRV, press regulator valve. Terus ini ada water gauge. Terus di sini ada softener ya, sebelum masuk ke boiler, jadi di soft dulu airnya. Ya, ada sand marker, ada sand carbon filter di sini. Terus ada dosing pump sebagai injek pH. Terus ini ada economizer. Ini ada ID fan, ada cyclone atau di sini nanti ada water scraper ya. Penambah lagi. Terus ini ada gas buang atau terobong. Nah, sistem kerjanya saya ulangi. Di sini bahan bakar masuk ke hopper, terus didorong oleh feeding screw, terus di chamber ini dibakar bahan bakar untuk mendidihkan air sehingga menjadi gas atau menjadi steam. Terus sisa gas buang masuk ke air juk atau steam drum karena memanfaatkan sisa panasnya dari water juk lari ke air juk, baru lari ke economizer. Gas buangnya untuk memanaskan air, untuk up air supaya mengejar delta T nya suhu, sehingga menambah kapasitas si boiler atau boiler cepat mendidih karena air ombaknya sudah panas. Tentunya berbeda memanaskan air 40 derajat sampai 100 derajat dengan up-nya sudah 40 atau 60 derajat. Untuk mencapai suhu 110 untuk menjadi steam, maka dibentuk dengan waktu lebih cepat. Itulah yang dinamakan dengan efisiensi energi. Itu sekitar 3-4%. Di sini ada dialector tank atau diaerator tank. Kenapa dipasang PRV untuk steam masuk untuk berfungsi?
apabila air tidak dipanaskan dulu atau sekitar 90 derajat dengan tujuan untuk mengurangi kadar mangannya atau kadar besinya supaya kandungan oksigennya tidak terlalu tinggi, maka dipasang disembur oleh steam supaya air tersebut mengurangi kadar oksigen. Terus kemudian lagi setelah dari economizer disedot ID fan, terus dibuang. Di sini partikel debu akan disaring oleh cyclone, dan biasanya dalam satu unit ini ada water scraper. Setelah partikel debu tersaring, maka partikel yang kecil-kecil akan dispray oleh water scraper. Setelah itu baru dibuang ke chimney atau gas buang. Dari sini dengan kemajuannya zaman atau efisiensi energi atau recovery energi terbarukan, yaitu dengan memanfaatkan sisa ampas tebu atau sisa gergaji plywood atau cangkang sawit. Jadi boiler ini sangat efektif karena dari beberapa material bahan bakar itu bisa dimanfaatkan semua, bahkan batu bara pun bisa kalau memang dibutuhkan. Jadi yang jelas boiler solid fuel combine ini dibilang multifungsi ya. Jadi bisa dipakai bahan bakar batu bara, bisa dipakai sisa gergaji kayu atau ampas tebu, dan bahkan pelet kayu. Nah, ini di sini tempat pembuangan sisa abu, jadi nanti model tampungan. Sini, nah ini ID fan akan nyembur. Jadi sekali lagi boiler sistem combine seperti ini sangat efektif. Memang dari segi investasi lebih sedikit mahal karena ada beberapa komponen banyak sekali yang harus dipasang, sehingga harga boiler tersebut lebih mahal daripada boiler yang model oil burner atau gas burner. Akan tetapi dari paybacknya boiler ini kedepannya akan lebih murah. Karena apa? Dari segi bahan bakarnya bisa memanfaatkan sisa-sisa produksi atau sisa-sisa kayu diubah menjadi energi panas atau steam. Nah, berjalannya waktu, pabrik kelapa sawit di samping menggunakan yang water tube superheated untuk penggerak turbin, tapi hanya untuk sekedar merebus tandan sawit atau pemanasan CPO, sangat efektif menggunakan sistem combine boiler ini karena investasinya lebih murah dan sama bisa memanfaatkan dari janjang sawit atau fiber sawit dan cangkang sawit. Mudah-mudahan PT Indra Dwi Mitra bisa support pelaku industri di kelapa sawit maupun di industri lainnya, karena boiler model combine tersebut dibilang boiler ramah lingkungan karena hanya merecovery sisa sampah serbuk kayu atau cangkang sawit yang dibakar atau diolah menjadi sumber energi. Sementara di dunia industri itu paling banyak makan kos adalah yaitu kebutuhan steam boiler, karena memakan budget anggaran untuk membeli bahan bakar gas atau solar sangat tinggi. Oleh karena itu PT Indra Dwi Mitra bercoba berpartisipasi untuk memberi solusi ke pelaku industri yang ada di Indonesia dengan memfabrikasi sistem solid fuel boiler atau kombinasi boiler, yaitu kombinasi water tube dan air tube. Demikian konten saya angkat pada beberapa sisi di YouTube kami.
Mudah-mudahan ada manfaatnya apabila pelaku industri atau investor ada kebutuhan untuk solid fuel boiler atau kombinasi boiler, bisa hubungi saya. Nama saya Ratman dari tenaga penjual dari PT Indira Dwi Mitra. Kami siap diajak diskusi atau budgeting untuk investasi sesuai kebutuhan dan sesuai budget yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda.